teman-teman, bertemu lagi di kesempatan kali ini kita masuk ke bagian manage column ya. Nah, sebelumnya kita udah bahas mengenai query. Nah, sekarang kita akan bahas manage column. Nah, jadi di manage column ini ada dua, ada choose column. Nah, kita mau pilih apa aja gitu ya. Nah, dan remove column. Nah, ini fungsinya sama-sama filter column ya. Jadi teman-teman mau pakai kolom yang mana aja, nah itu teman-teman bisa gunain yang dua ini fiturnya. Yang pertama kita bahas dulu untuk choose column. Nah, di bagian choose column, nah teman-teman bisa pilih nih. Bisa choose column yang pertama. Nanti teman-teman tinggal uncheck aja untuk kolom yang teman-teman nggak mau gunain ya. Tentunya kita mau pakai 3 aja. Customer type dan gender ada 4 ya. Nah, tinggal kita oke kan. Nah, ini akan muncul hanya 4 yang kita pilih tadi di bagian choose-nya kolom ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, coba kita ke bagian go to column. Nah, teman-teman mau pilih yang mana untuk kolomnya? Contohnya invoice ID gitu ya. Nah, kita akan pindah ke bagiannya invoice ID. Nah, ternyata ini untuk memilih kolom mana yang teman-teman mau klik. Tapi sebenarnya secara simpel tinggal kita klik aja nih di bagian nama kolomnya ya, teman-teman. Nah, satu informasi tambahan di sebelah kanan ada namanya apply steps. Nah, jadi teman-teman yang teman-teman lakuin di bagian query editor itu akan tersimpan prosesnya di dalam apply step ya, teman-teman. Nah, jadi seandainya nih teman-teman, wah salah kolom nih, gimana nih cara ngambilnya? Nah, salah satu caranya bisa seperti ini, kita balikin gitu ya. Gender nggak usah, tapi ganti produk lain gitu ya, teman-teman. Nah, ini udah terganti gitu ya. Nah, tapi cara lain itu bisa, ini ada apply step. Nah, teman-teman tinggal silang aja untuk remove other column. Nah, ini akan kalau kita klik, nah dia akan kembali ke proses sebelumnya. Jadi nanti kalau teman-teman banyak ngelakuin proses di query editornya akan tersimpan semua di sini, teman-teman. Itu ya. Nah, oke, yang paling penting berarti nanti di bagian choose column. Nah, untuk remove column. Nah, remove column ini kalau kita klik customer type, terus kita remove, nah nanti dia akan hilang customer type-nya ya. Nah, dia masuk ke bagian sini, teman-teman. Remove column. Nah, nanti teman-teman mau balikinnya gimana gitu ya. Nah, tinggal teman-teman uncheck aja. Oke, dia balik kembali ya, teman-teman. Nah, terus untuk remove other, nah nanti misalnya kita pilih invoice ID gitu ya. Nah, selain dari invoice ID nanti akan terhapus, teman-teman. Oke, remove other column ya. Kita klik, nah semuanya terhapus kecuali si invoice ID, di mana kolom yang kita pilih tadi. Oke, ini kita balikin. Nah, sebenarnya fungsi antara choose column dan remove column ini hampir sama. Bedanya adalah ketika kita pilih choose column, nah dia akan memilih beberapa kolom saja tanpa menghapusnya ya, teman-teman. Nah, sedangkan di bagian remove column, kita akan menghilangkannya secara permanen. Permanen di bagian sini. Jadi kita nggak bisa balikin lagi nih di bagian query-nya, kecuali kita gagalin ataupun batalin apply step-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti sesuai kebutuhan teman-teman, mau gampang dan mudahnya gimana, aku saranin kalau mau pilih seperti ini aja ya. Pilih, terus kalau misalnya teman-teman mau pilih lebih dari satu, bisa kontrol. Nah, bisa kontrol gitu ya. Nah, terus kalau mau pilih semuanya, bisa pilih shift, sama kayak kita main di Excel. Shift, nah dia akan terpilih semua ya, teman-teman. Nah, ini apa sih fungsinya nanti ketika teman-teman beberapa kolom teman-teman belum butuhin nih. Contohnya di bagian gross ini ya. Nah, kita belum butuhin gitu. Jadi langkahnya untuk mempermudah prosesnya teman-teman ini kita hilangin dulu. Nanti mungkin di proses selanjutnya akan kita tambahin sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita oke kan. Nah, tinggal beberapa kolom saja yang akan meringankan beban proses device-nya teman-teman. Mungkin itu dulu untuk bagian manage column. Sekian dan terima kasih.